Fans BTR Maiden beberapa hari lalu riuh menggeruduk dan mengkritik Deddy Corbuzier. Hal itu terjadi saat Deddy mengundang konten kreator Agung Karmatologi sebagai bintang tamu dalam tayangan Close the Door. Rupanya, podcast bersama seleb TikTok Agung Karmatologi bukan merupakan rekaman pertama. Podcast itu merupakan hasil rekaman ulang setelah melalui proses editing dengan menghilangkan tamu lain. Hal itu dilakukan atas permintaan sang tamu yang tadi disebutkan namanya, karena keberatan dengan penayang dirinya dalam podcast tersebut. Yang kemudian diperkarakan netizen adalah sindiran Agung Karmatologi dan Deddy Corbuzier dalam podcast rekaman ulang tersebut. Dari ciri-ciri yang disebutkan Agung dan Deddy, netizen pun menduga jika bintang tamu yang podcastnya batal tayang itu adalah BTR Maiden. Siapa BTR Maiden? Dan bagaimana kronologi Deddy Corbuzier mendapatkan hujatan dari warganet? Perseteruan ini berawal dari obrolan Deddy Corbuzier dan Agung Karmatologi di podcast YouTube Close the Door. Mereka sempat menyindir dan menertawakan soal keperawanan, hingga membandingkannya dengan rokok elektrik yang dipakai berkali-kali. Meski Deddy Corbuzier dan Agung Karmatologi tak menyebut nama, tetapi netizen menduga bahwa sindiran itu ditunjukkan untuk BTR Maiden. Ditambah lagi, Bigetron Esport lewat akun resminya mengunggah dukungan untuk atletnya BTR Maiden. Karena ramainya dukungan dari warganet setelah sindiran di podcast Deddy, Maiden pun melakukan klarifikasi dan membahas tentang pansos dan keperawanan saat live di TikTok. Dalam klarifikasinya, ia mengatakan bahwa selama ini saat diundang oleh YouTuber lain, seperti Ria Ricis, Raditya Dika, atau Fuji Utabi, ia tak pernah direndahkan. Maiden juga bercerita pernah diundang ke Tema, namun saat dirinya disindir, dia tak baper, karena konteks bercandanya masih dalam level candaan tongkrongan. Ia pun mengklarifikasi soal potret dirinya bersama Deddy memainkan efek bumerang. Ia menjelaskan melakukan hal tersebut bukan karena ingin pansos, tapi ia ingin memberitahu bapaknya yang disebutnya mengidolakan ayah Aska Corbuzier tersebut. Maiden juga mengatakan bahwa video atau foto yang diduga berpose dengan Deddy Corbuzier tersebut ia tak posting di media sosial manapun. Namun begitu, ia akhirnya meminta maaf jika dinilai sudah pansos ketika meminta foto tersebut. Setelah itu, ia pun menangis di depan live-nya. Jauh sebelum perseteruannya dengan Deddy Corbuzier merebak, nama Maiden sebenarnya sudah jadi pembicaraan di media sosial. Bukan hanya karena aksinya yang konyol ketika mempromosikan atau berjualan di sesuatu di TikTok, melainkan juga lantaran dirinya kerap menyapa para penggemar dengan aksi kocak. Gadis bernama asli Melinda Rohita ini baru berusia 22 tahun. Ia tepatnya lahir pada 29 Juni 2000. Karena aksinya yang kocak dan apa adanya saat live, ia pun kerap mendapatkan perhatian dari penonton. Bahkan jumlah penontonnya saat live pernah merebus lebih dari 200.000 penonton. Maiden juga sering mendapatkan gift dari netizen saat melakukan live streaming di TikTok. Ekspresi kocak dan uniknya membuat netizen sering mengabadikan live Maiden. Akhirnya, ia pun sering lewat di FYP TikTok. Jauh sebelum menjadi TikToker yang viral, Maiden juga sudah cukup eksis terutama bagi kalangan pencinta e-sport. Sebab BTR Maiden merupakan salah satu pro player Mobile Legends, Bang Bang MLBB, terkenal asal Jambi yang bergabung dengan tim Bigetron Era sebagai role support. BTR Maiden mulai memutuskan untuk bermain profesional dan menjadikan Mobile Legends sebagai mata pencarian saat orang tuanya bercerai semasa awal kuliah. Saat itu ia terpaksa berhenti kuliah karena tak punya biaya. Demi bisa menghidupi diri secara mandiri, ia pun mencoba peruntungan dengan memanfaatkan kemampuan bertarungnya di Mobile Legends. Ia pun bergabung dengan tim lokal di Jambi agar bisa mengikuti turnamen resmi di daerahnya. Saat itu BTR Maiden mengemban bagian mid laner dan hanya bisa menggunakan Kagura dan Lunox. Apabila di ban, ia akan bermain dengan Gusion. Tidak hanya itu saja, ia juga menghadapi tantangan mengingat pada tahun tersebut Mobile Legends belum banyak diminati oleh kaum perempuan. Ia masih menjadi satu-satunya pemain wanita pada timnya saat itu.
Dalam perjalanan karir esportnya, Maiden juga sempat bergabung dengan tim Fake Team usai lolos trial dan diberangkatkan dari Jambi ke Jakarta. Namun sayangnya, Fake Team gulung tikar saat pandemi merebak. Setelah sempat menganggur dan terlunta-lunta, akhirnya dia mendapatkan tawaran untuk live di Nemo TV oleh manajernya sejak 2020. Ia pun sukses mengundang penonton yang cukup banyak. Kemudian dia bergabung dalam tim Ladies Bigetron, yaitu Bellytron sebagai player ke-6 sekaligus talent, dan terus melanjutkan pekerjaannya live streaming di Nemo TV. Maiden jarang dimainkan oleh timnya. Meski begitu, ia bersinar dalam karir streamernya. Di akhir April 2022, platform streaming Nemo TV tutup hingga Maiden kehilangan mata pencariannya tersebut. Mengetahui Maiden kebingungan, Ko Edi sebagai CEO BTR menawarinya berjualan di TikTok. Begitu live pertama di TikTok, Maiden langsung mendapatkan 3.000 penonton. Dari situlah awal Maiden dikenal luas oleh publik hingga saat ini. Bersama dengan timnya Bigetron Era, BTR Maiden sudah mengantongi sejumlah prestasi. Beberapa di antaranya adalah 1. Juara 4 Women's Star League Session 2. 2. Juara 1 Women's Star League Session 3. 3. Juara 1 European Ladies Series C Invitational. 4. Juara 1 Women's Star League Session 4. 5. Juara 1 MLBB Women Invitational 2022 dan termasuk juara 1 European Ladies Series Session 2. Uniknya, BTR Maiden juga berpacaran dengan sesama pro player yakni BTR Ki atau Hengki Gunawan. Ia juga masuk dalam tim Bigetron Esport divisi Bigetron Alpha sebagai roamer. Mereka disebut mulai berpacaran pada awal 2020. Keduanya pun saling support mengenai karir dan segala hal. Terbukti ketika sang pacar Ki sedang turnamen, Maiden sering hadir untuk menyemangati. Dan begitu juga sebaliknya, ketika Maiden sedang berjualan, BTR Ki juga ikut mendukung. Menurut Deddy Composer, ada 3 alasan Maiden tiba-tiba minta podcastnya tidak ditayangkan. Pertama, Maiden mengaku tidak mengenal Agung Karmologi yang ikut diundang di podcast tersebut. Kedua, pertanyaan Deddy Composer terlalu memojokkan dan dinilai sensitif. Dan ketiga, Maiden merasa Agung Karmologi saja yang banyak ditanya, sedangkan dirinya tidak. Dah guys, apapun masalahnya, semoga Om Ded dan Maiden bisa berdamai dan mengakhiri kesalahpahaman yang kadung terjadi. Gimana nih menurut kalian?